Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku. Kali ini kita akan punya segmen baru nih, di mana kita akan mereaction satu video yang videonya itu sedang ramai diperbincangan di sosial media. Dan kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya bersama Faikar. Halo Mas Faikar. Sapa-sapa dulu ya buat teman-teman yang baru ngeliat Faikar. Oke Faikar, kita akan masuk nih ke sesi reactionnya. Tapi sebelum itu mau tanya dulu, apakah tahu nggak nih yang di reaction tuh kontennya bentuknya apa dan apa yang sedang viral gitu, Faikar sendiri? Belum tahu sih, Mas. Masnya. Jangan ya? tegang-tegang, Kak, kita Kak, santai, tenang gitu. Kak, belum tahu, Bro. Belum apa? Belum tahu, Bro. Oke, itu maksudnya lancarin aja gitu. Oke. Belum tahu, Bro. Kali ini aku akan kasih kisi-kisi ke kalian. Sebenarnya sih aku juga belum lihat videonya, tapi katanya dari tim kami menyampaikan kalau misalkan video ini tuh sangat sedang meresahkan lah bagi masyarakat yang melihat konten tersebut. Oke, kita nggak lama-lama, langsung aja kita lihat. Ini dia reaction kami terhadap video tersebut. Ini dia videonya. Halo Likitolik, jangan lupa setiap hari Senin kita ada promo After school. Bagi kalian yang punya kartu tanda mahasiswa, kalian bisa dapat free entry masuk Likit. Yang lebih menariknya lagi, di setiap hari Senin kita ada promo botol import buy one get one. Beli satu, dapat dua. Yang cuma itu, kalian bisa dapatkan free mixer setiap pembelian toko botol. See you! Wah, ini dia. Astagfirullah. Ini dari penampilan ceweknya aja udah salah sebenarnya dari awal ya. Apa yang kita lihat ini kayaknya tidak memenuhi syarat-syarat keislamian, itu dia. Dan dilihat juga nih Mas Faikar, dari isi kontennya itu menceritakan tentang dimana kartu para mahasiswa yang punya kartu mahasiswa itu katanya gratis masuk gitu. Promosinya intinya itu ya kali ya, yang tujuan utamanya gitu dari video tersebut. Menurut Faikar, apakah layak orang-orang mahasiswa masuk ke dalam sana? Jangan menghela nafas, tenang. Ini ada pro, kontra. Kalau gue sih kontra ya terhadap itu. Kalau saya sih ya, selama dia mencukupi umurnya sih gak jadi masalah ya. Oke. Karena dia juga minum di tempatnya juga kan. Oke, Tidak melanggar paham, sih menurut saya. Iya sih. Itu pendapat saya. Oke, kalau misalkan aku pribadi ya, ini yang mau aku kritik itu di mana sebetulnya konten kayak gini tuh seharusnya tidak di ranah sosial media gitu. Karena ketahuilah bahwa orang-orang kita gitu di sini itu akan hal tersebut tuh masih tabu gitu. Maksudnya kalau misalkan memang tujuannya untuk orang per orang, karena kan yang kayak gitu ya udah dah ranahnya di sana aja gitu. Kalau bisa dikonotasikan itu adalah hal negatif. Ketika disebar ke sosmed ya berarti kan menyebarkan keburukan dong gitu. Tuh. Jadi baiknya kalau misalkan memang mau promosi, ya dengan orang-orang yang ada di dalam sekitarnya aja gitu. Entah misalkan contoh Mas Faikar nih gitu, jadi langganannya apa tadi tempat apa? Tempat itulah ya gitu, langganannya di sana gitu. Masuk Mas Faikar ditawarin promosi gitu. Mas Faikar, nanti kalau misalkan bawa mahasiswa ke sini kartu pelajar ya, menurut aku masih fine gitu. Tapi kalau misalkan nyebar ke ranah sosial media, kayaknya aja gitu. Masih kurang etis lah gitu. Menurut Faikar gimana? Masih setuju atau tetap diperbolehkan secara sosial media? Ya, menurut saya sih selama tidak melanggar ya. Maksudnya yang datang ke tempat tersebut tuh umurnya sudah memenuhi. Masih fine-fine aja sih menurut saya. Oke. Karena sih sebenarnya secara mahasiswa sendiri harusnya secara umur tuh udah layak gitu, udah Ya, bisa karena betul. mungkin udah punya KTP kan. Yo. Tapi maksudnya dengan promosi hal tersebut tuh sekali lagi ya sosial media kayaknya menurut aku secara pribadi sih masih kurang etis aja gitu. Harusnya promosinya yang tadi aku bilang tuh untuk apa sebutannya? Diomong-omong di tempat lah gitu, tidak ini. Tapi Faikar, kita akan coba baca komen lagi nih Faikar ya. Boleh. Kita lihat nih reaksi-reaksi dari terhadap netizen-netizen yang ada. Kita lihat ya, 1, 2, 3. Oke. Lucu nih lagi yang paling atas nih. Menurut Joenism, katanya, pagi kerjain skripsi, malam mangku LC. Stop. Buat Joen, mohon maaf Pak Joen, ini kalau misalkan lagi skripsi, mending fokus aja ya. Jangan fokus ke LC. LC itu apa? Aku terlalu awam untuk denger LC itu apa? Siapa, Cuk? Kita berdua terlalu tabu akan hal Ya. ini ya. Kita
Aman kita aman aja Menurut ini. saya sih kalau lagi skripsi aja Kak. Nah, ini sebenarnya Jangan diganggu. ini nih ada satu komen nih dari namanya Lailatul Qadariyah. Ini dari namanya aja udah melambangkan Islami gitu ya. Yang dia bilang kayak gini katanya. Mahasiswa mana yang pergi ke klub anjir? Udah kaya kah kalian? Nah, ini sebenarnya yang pengen aku juga kritik juga nih Mas Faikar. Dimana sebetulnya kenapa ngambil targetnya tuh audiensnya tuh mahasiswa. Sedangkan kalau secara logika mahasiswa tuh belum kerja. Dan ini tuh dunia malam yang secara pengeluaran besar gitu. Mas Faikar punya teman gak sih? Misalkan teman kampus gitu. Dia bilang ke klub tapi ke klub itu open table-nya PT-PT gitu. Atau kayak biasanya apa sebutannya buka botol misalkan. Buka botol satu barengan gitu. Buka table. Open table. Jadi secara pulusnya juga nggak begitu profit loh gitu sebetulnya untuk para penyedia layanan malam ini gitu. Mending ambil marketnya kayak om gitu. Mas Faikar jadi om mau? Oh tidak. Saya berduit tapi saya tidak main cewek. Boleh. Oke, kita lanjut kali ya ke komen-komen selanjutnya. Kita baca 2 kali lagi aja ya. Coba cari yang Oh ini nih ada katanya. Dimas Sarif 0109. LC-nya bisa sekalian bantu garap skripsi nggak? Kalau gitu sih oke ya. Ini. Maksudnya kita sambil nyambil minum air. Nyambil datang mbaknya kita bukan buat datang ke sana bukan untuk have fun night club tapi untuk ngejoki skripsi. Yeah. Minta nyewa LC-nya untuk apa? Skripsi ya. Joki skripsi ya. Itu dia, Le. Kita harus sedikit Islami di sini ya, guys ya. Ada lagi nggak nih? Yang lucu-lucu. Oh ini nih, ada nih yang kritiknya sangat keras nih atas yang di komen oleh Zalfa Aish itulah underscore. Dia bilang katanya cara cerdas merusak generasi. Gimana Mas Faikar? Buat kamu pendapat nggak nih sama yang Zalfa komenkan? Konteksnya apa dulu nih Zalfa? Kalau misalnya untuk generasi muda, khususnya anak-anak SMA ke bawah, mungkin iya. Karena kan sekarang pergaulan tuh udah bebas banget ya bro. Iya. Jadi udah yang kasarnya tuh anak-anak di bawah umur juga sekarang udah bisa masuk bro ke tempat clubbing. Iya betul. Nggak tapi gini kan, yang tadi dibilang juga itu kartu pelajar. SMA juga udah punya kartu pelajar nggak sih? Iya nggak sih? Bisa jadi disalahgunakan yang tujuannya marketingnya harus tujuannya tuh ke mahasiswa. Tapi kan ternyata yang kegarapnya adalah orang-orang siswa SMA gitu. Kan jadi lebih bahaya gitu kalau misalkan kayak gitu. Ya mungkin itulah teman-teman sedikit-sedikit komen nih dari para netizen terhadap konten tersebut. Mungkin ngebahas sedikit masalah dampak gitu ya. Dampaknya sendiri menurut aku secara pribadi gitu. Meresahkan untuk orang-orang yang tadi ada hate comment, ada yang kontra, ada yang lucu gitu. Tapi yakinilah bahwa hal tersebut itu masih tabu gitu untuk dipromosikan di sosial media. Maka dari itu yang tadi saya sarankan sih jauh lebih baik kalau memang ada pun ya sebenarnya secara tempat tuh sama kepolisian mungkin legal gitu ya. Maksudnya boleh lah gitu. Tapi dengan kapasitas umur yang sesuai gitu. Tapi kan ada juga beberapa yang kayak digerebek dengan alasan-alasan kayak kamu mahasiswa kenapa udah mabuk dan segala macem gitu. Kan berarti gak etis untuk mahasiswa itu sendiri gitu yang harusnya belajar, mengajar itu untuk dosen mengajar belajar yang baik dan benar sampai lulus barulah kalian bisa menikmati sebetulnya kesenangan malam ini gitu. Jadi marketnya seharusnya bukan untuk para mahasiswa. Itu sih kalau tanggapan dari aku. Oke, mungkin itu dari saya nih. Kalau misalkan Mas Faikar gimana Mas Faikar dengan tanggapan tersebut? Dengan hasil video tersebut? Kalau menurut saya sih promosinya juga kurang baik lah gitu. Etis ya, kurang etis. Ya, apalagi untuk kita pikirkan deh dampak negatifnya ketika kita minum alkohol atau yang lainnya deh. Benar. Itu kan udah isu negatif ya, minum alkohol. Apalagi karakternya yang dipromosikan adalah wanita. Iya. Yang kain-kain bajunya
masih belum beres dijahit, yang masih Nah, itu dia lagi. kan dari situ juga ketika misalnya kita minum dengan kadar alkohol yang tinggi, otomatis kan merubah pikiran kita. Itu kan bisa jadinya nanti kita melecehkan wanita itu. Apalagi berdampak tidak baik lah pokoknya. Secara isu kemalaman ini, secara apa ya, tempat ranahnya promosi yang disampaikan ini gak baik sih. Sebenarnya gak ada nilai plusnya gitu. Datang ke sana apa selain minum dan ada wanita, dari wanitanya aja gitu udah memancing. Ya itu tuh udah, ya Allah, buat kalian ya yang para mahasiswa ini mah fokuslah skripsi ya. Betul. Jangan mencari LC. Betul. Itu dia teman-teman pesan moral yang bisa kami sampaikan ya untuk dari apa yang kita reaction. Tapi teman-teman, selain dari kita aja berdua gitu, tanggapan ini juga kami punya narasumber di mana narasumber ini tuh ahli atau pendapat dari yang lebih berwenang deh untuk mengomentari. Karena saya juga dapat isu nih, narasumber kami ini juga yakni salah satu tokoh agama gitu kan. Jadi kayaknya pas deh untuk ngomongin hal tersebut gitu. Insya Allah dari pandangannya Bapak dari narasumber kami ini bisa membuka atau bahkan menjelaskan lebih detail tentang dampak apa atau apakah ini baik, apakah tidak baik dan segala macamnya. Ya tentu saja ini memprihatinkan ya bagi kami sekalian. Karena ini tidak pada tempatnya ya, semua perusahaan memberikan keringanan dan bahkan gratis pada mahasiswa yang notabene itu kan kegiatan liburannya, bahkan tengah malam itu tidak ada produktivitas apa-apa untuk seorang mahasiswa itu kan ya namanya malam lah ya, uang-uang dan kemudian sudah otomatis kan pada tengah malam tentang istirahat. Sementara mahasiswa menurut saya itu dia harus fokus untuk belajar kalau jadi menurut saya ini jebakan untuk mahasiswa ya. Bagaimana kita nanti bisa mengharapkan hadirnya kaum intelektual ya. Mahasiswa kan diproduksi untuk melahirkan para intelektual. Kalau waktunya diganggu, saya tidak yakin mahasiswa yang rajin ke lapangan itu akan menjadi mahasiswa yang unggul. Saya nggak yakin. Ya, gitu. Nah, dulu di Bandung pernah ada semacam klub malam yang bahkan anak pelajar gitu. Walaupun itu dibatasi ya waktunya, tapi waktu itu saya juga protes, kami juga protes. Apalagi anak SMA gitu. Nah akhirnya berhenti juga gitu. Iya. Gitu. Jadi ini menurut saya ini fenomena yang yang memang fenomena dinamika sosial ya, dinamika sosial yang tidak terarah gitu ya, bahkan kontraproduktif kalau kita ikuti terus ya, tidak ada tidak ada saringan ya. Ya memang dinamika kehidupan itu akan terus berjalan, tapi kita itu kan harus punya saringan gitu ya. Gitu. Karena itulah makanya pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, menurut saya harus punya langkah ya, kebijakan yang bisa menekan itu. Karena kalau logikanya juga iya, saya yakin kalau ini dibiarkan satu aja di satu kota merespon
ya saya tidak kalau nanti terjadi ya tidak sepenuhnya menyerahkan masuk ke anak-anak muda, ya anak muda yang memang masih sedang tumbuh ya dinamikanya, kemudian diberi tawaran seperti itu, gitu. Ya pastilah. Mungkin kalau misalnya ke depan ini Pak, ini kan masih di Jogja ya. Iya. Terus kan secara sosial media itu kan cepat banget ya, Iya. algoritmanya berkembangnya gitu. Mungkin ada langkah-langkahnya gitu Pak, untuk mengantisipasi ini gitu. Apakah dari MUI-nya bakal melakukan obrolan dengan Iya. pihak Iya. atau bagaimana itu Pak? Ya kalau sosial medianya mau udah nggak bisa dibendung lah ya. Detik ini terjadi di share juga langsung ini ya itu mah ya. Tapi ya itu kewaspadaan kita ya agar jangan sampai medsos itu beredar, tapi juga apa ya gitu masih benar. Jadi saya juga terima kasih nih di bidang informasi. Saya paling tidak nanti akan kalau itu diserahkan ke saya ya, nanti saya akan ke MUI pusat. Gitu. Biar MUI pusat juga bersuara. Gitu. Mudah-mudahan dengan MUI pusat bersuara itu paling tidak pihak kementerian gitu mau mengantisipasi kementerian pendidikan. Paling untuk pesannya aja deh Pak untuk mahasiswa gitu. Ya pesan untuk mahasiswa pertama ya jangan mudah tergoda ya, bahkan harus bisa menolak sekalipun itu gratis ya, karena itu adalah sesuatu yang tidak perlu, bahkan itu menjadi gangguan untuk persiapan masa depan anak mahasiswa gitu kan. Yang kedua ya namanya malam hiburan malam ya harus dibayangkan walaupun di dalamnya nyanyi banyak oke ya tunjukkan, tapi yang namanya perang malam sudah terbiasa yang namanya nanti ada minuman terus bagaimana ya. Nah, Bapak jangankan di tempat itu sekarang, di tempat yang lebih apa lagi. Jadi saya bukan menyalahkan mahasiswa kan sedang anak yang sedang tumbuh, itu mulai kita harus dijaga, harus dipelihara gitu. Itulah. Kemudian yang ketiga ya pemerintah pada pemerintah yang dalam hal ini saya terkaitnya Kementerian Pendidikan barangkali harus tepat ya, merespon gitu, mencegah jangan sampai ini kalau hari ini masih berlaku di Jogja, besok lusa jangan sampai terjadi di tempat lain gitu. Itu aja. Oke teman-teman, paling sekian aja video yang bisa kami berikan. Namun sebelum itu, kita akan bahas dulu nih kesimpulannya. Dari pertama kita membahas hingga masuk ke narasumber dan segala macamnya. Dari sudut pandang kita berdua dan juga untuk para ahli, kita dapat menyimpulkan kalau misalkan video yang disebar atau promosi ini tuh kurang etis lah ya, disampaikan di sosial media. Namun sebelum itu Mas Faikar bisa disampaikan dulu nih untuk tanggapan secara langsung Mas Faikar gimana nih? Apakah lebih detail atau ada tanggapan sendiri? Menurut saya sih dari beberapa poin yang tadi sudah ini kan ya, kalian lihat deh gitu. Iya. Dari kita atau bahkan narasumber ya langsung. Saya sudah menyimpulkan beberapa aspek negatifnya gitu. Yep. Dampak dari promosi ini tuh menurut saya kedepannya akan seperti apa sih gitu dampak buruknya itu. Apa tuh kira-kira? Yang pertama tuh yang saya rangkum itu yaitu kekhawatiran moral dan etika. Iya, karena berdampak ke moral itu sangat tinggi ya. Bisa jadi jelek moralnya gitu. Oke. Terus peningkatan perilaku yang tidak bermoral. Salah satu contohnya tuh, jadi nanti tuh ada kekhawatiran bahwa ketika akses mudah untuk masuk ke klub, itu juga akan mendorong perilaku yang tidak bermoral. Apalagi di dalamnya kan meminum alkohol yang secara berlebihan. Terus ada kasus narkoba juga kan. Bisa jadi juga ya, bisa lebih parah lagi ya. Karena memang kasus juga seperti itu kan. Ditakutkan oleh para orang tua kan demikian ya. Masuk salah satu night club gitu misalkan kayak dunia malam,
dia minum minuman tidak sadar sampai Ada temennya yang iseng iya, mungkin terjerumus masukin ke narkoba gitu. Itu Iya. bisa, pokoknya secara dunia gelap tuh ya udah sebutannya ya udah gelap, Gelap gitu. Jadi gitu kan. jelek gitu di Iya. mata kita gitu. Ada Satu lagi lagi maksudnya? Apa tuh? jangan lupa seks bebas bro. Iya, itu dia, Itu. Le. Itu kan mungkin yang bisa sebetulnya apa ya? Moral yang sangat-sangat tidak baik kan Iya. seks bebas itu gitu. Dimana dari kitanya aja itu diharamkan oleh para Islam yang ada di dunia, teman-teman. Mohon maaf untuk teman-teman yang tidak bisa menahan hawa nafsu, segeralah bertaubat. Ucap apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu dia. Dari sekian poin cuma ada 3 ya? Apa berat? 4, 3 tadi? Ada 3. Ada 3 lah ya. Iya. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga nih untuk kedepannya aja konten-konten ini tidak ada lagi di sosial media yang bisa jadi dampak buruk kepada mahasiswa terutama atau bahkan pelajar yang intinya sih belum memenuhi syarat untuk bisa menikmati dunia malam ini gitu. Ya. Yang pertama, mahasiswa oke nih umur bisa, tapi kan belum berpenghasilan. Yoi. Iya nggak sih? Ya SMA apalagi, dia masih belajar gitu, harus fokus belajar. Jangan tersandung hal-hal yang negatif ini gitu. Itu aja palingan. Mas Prank ada ucapan terakhir sebelum itu? Cukup. Udah, cukup ya? Cukup. Mungkin itu aja deh teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Hasanah.tv. Sampai berjumpa di konten lainnya. Dadah!